warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balgis Al-Bahar. Di sini saya akan melakukan praktek pemeriksaan Leopold kepada ibu hamil. Pertama kita persiapkan alatnya, yaitu keranjang obstetrik, selimut, kleenex, dan Doppler. Habis itu meteran. Nah, kita mulai saja. Selamat siang Ibu, saya Balgis perawat. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan Leopold kepada Ibu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu pemeriksaan Leopold dan tujuannya apa. Jadi pemeriksaan Leopold ini atau pemeriksaan palpasi menggunakan indera peraba itu tangan untuk menentukan ketahanan, kenyalan, kejelasan tekstur, dan mobilitas. Di sini saya akan melakukan 4 tindakan, yang dimana tujuan pertamanya itu untuk menentukan tinggi fundus uteri dan bagian janin yang terdapat di fundus uteri. Dan tujuan kedua untuk menentukan bagian janin berada di sisi lateral maternal. Ketiga untuk menentukan bagian janin yang terdapat di bagian bawah dan apakah presentasi terbawah itu sudah atau belum terpegang oleh pintu alas panggul. Dan terakhir untuk menentukan seberapa besar masuknya presentasi terbawah janin ke dalam rongga panggul. Jadi pemeriksaan ini Ibu kadang-kadang menimbulkan perasaan khawatir dan tidak enak, tapi Ibu tenang aja karena di sini tidak akan membahayakan bayi yang ada dalam kandungan. Baik Ibu, apakah penyampaian saya sudah bisa Ibu pahami? Ya sudah. Kalau misalnya sudah, saya izin untuk melakukan tindakan tersebut. Apakah Ibu bersedia? Baik. Di sini sebelum saya melakukan pemeriksaan, apakah Ibu pengen buang air kecil terlebih dahulu? Kalau tidak, saya akan masuk ke fase kerjanya, yang dimana pertama persiapkan Ibu untuk berbaring dan sisihkan pakaian Ibu sampai bagian perut semuanya itu terlihat tampak jelas, dan minta kepada Ibu untuk meletakkan kedua telapak kakinya ke ranjang sehingga terjadi fleksi pada sendi paha dan lutut untuk mengurangi ketegangan pada dinding perut. Setelah itu kita tutup kaki dan paha Ibu dengan menggunakan selimut. Dan sebelum kita melakukan tindakan, terlebih dahulu mencuci tangan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu kita berdiri di sisi Ibu dan memberitahukan kepada Ibu kalau tindakannya akan segera dimulai. Kita masuk ke Leopold pertama, yang dimana tujuannya untuk menentukan tinggi fundus uteri dan bagian janin yang terdapat di fundus uteri. Yang pertama itu rahim dibawa ke tengah seperti ini sampai mendapatkan tahanan di fundus. Setelah mendapatkan tahanan, kita tentukan bagian janin yang ada di fundus uteri. Kalau misalnya sifatnya itu keras, bundar, dan melinting, itu berarti kepala janin. Kalau misalnya sifatnya itu lunak dan kurang bundar, kurang melinting, itu berarti bokong janin. Dan kalau misalnya kita raba, kita rasakan fundus uterinya itu kosong, tidak ada yang kita rasakan, itu berarti posisi dalam janin itu dalam posisi kandungan itu melintang. Dan habis itu kita tentukan tinggi fundus uteri dengan menghitung usia kehamilan berapa minggu atau bulan berdasarkan tinggi fundus uteri. Jadi, usia kehamilan 12 minggu atau 3 bulan, 3 jari di atas simfisis. Usia kehamilan 16 minggu atau 4 bulan, pertengahan antara simfisis dan umbilikus. Di sini, pertengahan antara simfisis dan umbilikus. Sini. Usia kehamilan 20 minggu atau 5 bulan, 3 jari di bawah umbilikus. Sini. Usia kehamilan 24 minggu atau 6 bulan, sejajar dengan umbilikus. Usia kehamilan 28 minggu atau 7 bulan, 3 jari di atas umbilikus. Usia kehamilan 32 minggu atau 8 bulan, pertengahan antara umbilikus dan processus sipedius. Usia kehamilan 36 minggu atau 9 bulan, 3 jari di bawah processus sipedius. Turun lagi ke bawah untuk menghitung usia kehamilan 40 minggu atau 10 bulan, itu pertengahan antara processus sipedius dan umbilikus. Itu tadi tindakan Leopold pertama. Kita masuk ke tindakan Leopold kedua,
yang dimana tujuannya untuk menentukan bagian janin yang berada di sisi lateral maternal. Jadi kedua tangannya kita pindahkan ke sisi kiri dan kanan perut ibu. Habis itu kita mencari punggung janin dan bagian-bagian kecil janin. Jadi di sisi kiri kanan ini kita tahan, di sisi kanan ini kita tahan, dan sisi kirinya ini kita raba, kita rasakan. Kalau misalnya bidangnya itu rata, terus lebar, keras, itu berarti punggung janin. Dan sebaliknya lagi, sisi kirinya kita tahan, dan sisi kanannya kita raba, kita rasakan. Kalau misalnya tidak teratur, terus ada benjolan atau penjulan-penjulan yang muncul, itu berarti ekstremitas tangan atau kaki janin. Setelah itu kita menggunakan teknik mendengarkan dan menghitung denyut jantung janin menggunakan lenek. Jadi leneknya itu kita taruh di punggung janin dan kita dengarkan dengan satu telinga. Habis itu kita hitung dalam 1 menit berapa kali denyut jantung janin itu, dan kita dengar kalau ada suara duk duk duk, itu berarti jantung janin. Dan perlu kita ketahui nilai normal dari denyut jantung janin itu 120 sampai 160 kali per menit. Itulah tadi tindakan kedua. Kita masuk di tindakan ketiga, yang dimana menentukan bagian janin yang terdapat di bagian bawah dan apakah presentasi terbawah sudah atau belum terpegang oleh pintu atas panggul. Jadi di sini sama dengan tindakan pertama, cuman kita tahan di bagian fundus uteri dengan menggunakan satu tangan dan tentukan di bagian bawah ini janin apa begitu, maksudnya kayak kepalanya kah atau bokongnya kah begitu. Nah, kalau sudah kita bisa raba, kita goyangkan sedikit menggunakan ibu jari dan jari-jari lainnya. Kalau misalnya masih bisa digoyangkan seperti ini, itu berarti kepala belum masuk panggul. Tapi kalau sudah tidak bisa kita goyangkan, sudah keras, itu berarti kepalanya itu sudah masuk panggul. Itu tindakan Leopold ke-3. Kita masuk ke tindakan Leopold ke-4, yang dimana tujuannya untuk menentukan seberapa besar masuknya presentasi terbawah janin ke rongga panggul. Jadi posisinya kita melihat ke arah kaki ibu dan kedua tangannya kita itu untuk menentukan seberapa besar masuknya bagian terbawah janin. Jadi menggunakan posisi konvergen, transversal, dan divergen. Kalau posisi konvergen itu tangannya kita letakkan di bawah bagian perut ibu di dekat simfisis, dan kalau jari-jarinya kita itu masih bertemu, berarti posisi konvergennya itu menunjukkan kalau janin belum masuk panggul. Tapi kalau divergen itu tangannya kita ini berada di bawah juga, tapi tidak bertemu dan menunjukkan kalau divergen itu posisi kepala janin sudah masuk panggul. Nah, kalau posisi transversal lagi di fundus uterinya itu kalau kita raba dan tangannya kita tidak sejajar begini, tidak sejajar, berarti itu posisi janinnya itu melintang. Jadi kita bakal gunakan